Oke, baik, mari kita lanjut ke poin berikutnya. Masih terkait distribusi probabilitas diskrit. Pertama yang telah kita pelajarin kemarin adalah binomial. Kalian sudah melakukan evaluasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke distribusi probabilitas hipergeometris. Oke. Distribusi probabilitas hipergeometris. Nah, sedikit berbeda dengan binomial. Jika binomial adalah hanya ada dua kategori, kemudian kejadian saling lepas, kemudian masing-masing percobaan adalah percobaan yang saling bebas, kemudian variabel acak memiliki probabilitas yang sama pada setiap percobaan, karena cenderung setiap apa yang sudah diambil kemudian dilakukan pengembalian untuk menjaga agar probabilitasnya tetap sama. Nah, sementara untuk distribusi probabilitas hipergeometris ada beberapa ciri yang harus dipenuhi. Nah, salah satunya sampel dipilih dari populasi terbatas tanpa pengembalian. Maksudnya, jika pada binomial itu terjadi ketika suatu kasus dilakukan pengembalian. Jadi apa yang sudah diambil kemudian dikembalikan, sehingga menyebabkan probabilitas dari masing-masing percobaan akan sama untuk binomial. Nah, sementara pada hipergeometris di sini sedikit berbeda, yaitu sampel dipilih dari populasi terbatas tanpa pengembalian. Kemudian, probabilitas pada tiap pengambilan akan berubah karena dilakukan tanpa pengembalian. Contoh, dalam suatu kotak ada 3 bola. Nah, kemudian kita melakukan pengambilan 1 bola dari totalnya 3. Nah, probabilitasnya terambilnya 1 bola dari 3 adalah 1/3. Berikutnya, percobaan kedua kita ingin mengambil 1 bola lagi dari bola yang ada di dalam kotak. Jika pada binomial, kita harus mengembalikan bola yang telah kita ambil tadi ke dalam kotak, sehingga percobaan kedua akan diperoleh probabilitas pengambilannya tetap sama, 1/3. Nah, namun pada hipergeometris dilakukan tanpa pengembalian. Jadi bola pertama yang sudah kita ambil, kemudian kita mendapatkan probabilitas adalah 1/3. Nah, tanpa kita lakukan pengembalian, satu bola berikutnya yang akan kita ambil, probabilitasnya berapa? Yaitu 1/2 atau setengah. Karena di dalam kotak hanya tinggal 2 bola. Karena 1 bola tadi sudah diambil di pengambilan pertama dan di pengambilan kedua tidak dilakukan pengembalian bola yang pertama. Itu adalah konsep daripada hipergeometris. Nah, untuk beberapa kasus pengambilan sampel itu kemungkinan akan banyak dijumpai tanpa dilakukan pengembalian. Ini terjadi ketika populasinya cukup kecil, maka probabilitas pada tiap pengamatan akan berubah. Sebagai contoh, populasi terdiri dari 20 item. Probabilitas memilih suatu item dari populasi adalah 1/20, ya kan? Nah, jika pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian, setelah pemilihan pertama hanya terdapat 19 item tersisa. Probabilitas memilih satu item pada pemilihan kedua hanyalah 1/19. Kemudian pemilihan ketiga adalah 1/18 dan seterusnya. Selalu berkurang 1 karena apa yang telah diambil tidak dikembalikan. Itu adalah beberapa contoh kasus. Nah, inilah yang disebut populasi terbatas, yaitu populasi diketahui dan relatif kecil dalam jumlah. Ini ya, maksud dari sampel dibeli dari populasi terbatas. Apa itu populasi terbatas? Yaitu jumlah populasi diketahui dan relatif kecil. Maka ketika kita mengambil sampel
kemudian kita lakukan tanpa pengembalian, itu kita kerjakan menggunakan hipergeometris. Itu yang membedakan ya dari binomial dan hipergeometris. Jadi untuk kasus tertentu mungkin ada suatu kasus yang dia dilakukan dalam populasi terbatas dan tanpa pengembalian, maka kita gunakan hipergeometris. Berbeda untuk kasus yang memenuhi ciri-ciri binomial, kita gunakan perhitungan distribusi binomial. Kemudian di sini probabilitas pada tiap pengambilan akan berubah. Iya, akan berubah karena setiap apa yang sudah diambil pada percobaan pertama tidak dilakukan pengembalian, maka jumlahnya totalnya akan berkurang 1, begitu seterusnya. Oke. Kemudian eksperimen daripada distribusi hipergeometris dapat dirangkum ada 4 poin. Yang pertama, hasil dari setiap percobaan dari suatu eksperimen digolongkan menjadi 1 atau 2 kategori yang saling lepas, keberhasilan atau kegagalan. Syarat pertama masih sama dengan syarat yang dimiliki oleh binomial. Ada 1 atau 2 kategori saling lepas, oke? Keberhasilan atau kegagalan. Kemudian yang kedua, variabel acaknya adalah jumlah keberhasilan, masih sama dengan syarat atau ciri binomial. Kemudian, probabilitas keberhasilan dan kegagalan akan berubah pada setiap percobaan. Ini yang membedakan. Jika pada binomial adalah probabilitasnya sama karena dilakukan dengan pengembalian, maka di hipergeometris karena dilakukan tanpa pengembalian, maka probabilitasnya akan selalu berubah. Dan percobaan-percobaan itu tidak saling bebas. Iya, tidak saling bebas. Paham ya perbedaan antara binomial dan hipergeometris? Kemudian kita asumsikan bahwa kita mengambil contoh dari suatu populasi terbatas tanpa pengembalian dan N kecil dibagi N besar lebih dari 0,05 atau 5%. Jadi probabilitas keberhasilan berubah pada setiap percobaan. Ini syarat yang berikutnya adalah maksudnya ketika kita sudah menentukan suatu populasi N besar, kemudian kita mengambil N kecil di sini adalah jumlah sampel. Nah, ketika perbandingan antara jumlah sampel dibandingkan dengan jumlah populasi keseluruhan ini adalah lebih besar dari 5%, ini adalah masuk dalam syarat hipergeometris. Oke, keempat syarat ini harus terpenuhi dalam eksperimen probabilitas hipergeometris. Oke, kita langsung ke contoh. Oke, sebelum kita ke contoh, kita harus paham dulu alurnya, bagaimana kita mengetahui atau kita menghitung probabilitas hipergeometris. Nah, untuk menuju rumus, setidaknya kita harus tahu, misal diketahui suatu kasus, kalian harus bisa ini yang disebut dengan jumlah populasi atau N besar. Kemudian jumlah keberhasilan N pada populasi disimpulkan dengan S besar. Jumlah populasi tadi kan untuk hipergeometris adalah populasi terbatas. Seberapa banyak? Sebanyak N jumlah populasi. Kemudian jumlah keberhasilan pada populasi disimpulkan dengan S. Maksudnya adalah apa yang ditanyakan, apa yang diminta, variabel acak yang harus dipenuhi apa, gitu ya. Itu S besar. Kemudian jumlah keberhasilan pada sampel dimisalkan dengan X kecil. Jumlah sampel atau percobaan dimisalkan dengan N kecil. Maksudnya kita punya sejumlah populasi sebanyak N besar. Kemudian kita ambil sampel atau percobaan sejumlah N kecil. Nah, masing-masing jumlah keberhasilan yang kita ambil dari sampel adalah X kecil. Jumlah keberhasilan yang kita ambil dari populasi adalah S besar. Selanjutnya, bagaimana kita menghitung probabilitas hipergeometris menggunakan rumus berikut. P(X), probabilitas daripada X. X di sini apa? X adalah jumlah keberhasilan pada sampel. Kemudian di sini simbol C adalah rumus daripada kombinasi. Kalian harus ingat benar, C kombinasi. Jika lupa silahkan di flashback kembali materi sebelumnya. Kemudian di sini S, C, X. Paham ya maksudnya? Kemudian di sini N min S, C, N min X dibagi dengan N, C, N.
Oke. Setelah kita tahu alur bagaimana kita menghitung probabilitas hipergeometris, kita terapkan pada contoh soal. Oke. Terdapat 40 orang pekerja di bagian mesin yang bekerja di perusahaan makmur, katakanlah contoh seperti itu. Nah, 30 diantaranya adalah anggota serikat kerja. Ada 40 totalnya bekerja di bagian mesin, kemudian 30 diantaranya adalah anggota serikat kerja. Oke. 5 pekerja dipilih untuk membentuk kepanitiaan dalam rapat pembagian kerja dengan pimpinan. Ditanya, berapa probabilitas 4 dari 5 yang terpilih adalah anggota serikat kerja? Jika dalam soal belum diketahui, kerjakan ini dalam probabilitas hipergeometris atau kerjakan ini dalam probabilitas binomial, maka kalian harus analisa terlebih dahulu. Apakah ini termasuk binomial, apakah hipergeometris? Maka langkah selanjutnya ketika kalian jumpai suatu soal, kita analisa terlebih dahulu. Analisa dulu apakah dia hipergeometris ataukah tidak. Pertama, percobaan saling bebaskah atau tidak? Oke. Percobaan yang saling bebas. Apa itu percobaan yang saling bebas? Masih ingat ya? Ada saling lepas, kemudian ada saling bebas. Saling bebas berarti bahwa tidak terdapat pola pada percobaan. Hasil dari percobaan tidak mempengaruhi hasil dari percobaan lainnya. Oke, itu saling bebas. Nah, contoh ini saling bebaskah atau tidak saling bebas? Ada 40 orang pekerja, kemudian 30 diantaranya adalah anggota serikat. 5 dipilih untuk membentuk kepanitiaan. Nah, ditanya berapa probabilitas 4 dari 5 yang terpilih adalah anggota serikat kerja. Kira-kira saling bebas ataukah tidak saling bebas? Kira-kira percobaan yang pertama di sini mempengaruhi percobaan yang berikutnya atau tidak? Jawabannya, iya, mempengaruhi. Karena apa? Ketika kita sudah menentukan, misal kita sudah mengambil, kan yang diambil 5 gitu ya, kemudian 4 diantaranya adalah anggota serikat kerja. Kita mengambil 1, selanjutnya tidak mungkin yang 1 ini kita kembalikan, maka di situ terdapat istilahnya berpengaruh terhadap probabilitas berikutnya. Jadi contoh yang paling sederhana, ada pekerja ini sudah diambil sebagai kepanitiaan 1 orang. Tidak mungkin 1 orang ini akan kita kembalikan lagi untuk diikutkan lagi dalam proses pengambilan. Maka karena 1 sudah diambil, kemudian kita lakukan tanpa tidak mungkin kita kembalikan karena dia sudah sebagai anggota kepanitiaan, gitu. Paham ya? Kemudian maka probabilitas yang berikutnya sudah tentu akan sangat dipengaruhi oleh percobaan yang berikutnya. Maka percobaan di sini dapat disimpulkan adalah percobaan yang tidak saling bebas. Oke, syarat pertama terpenuhi. Kemudian probabilitasnya sama atau tidak, kaitannya dengan pengembaliannya. Jawabannya probabilitasnya akan berubah. Iya, karena tidak mungkin probabilitas 4 dari 5 yang terpilih, kemudian istilahnya tidak mungkin 1 orang ini mempunyai atau menjabat menjadi beberapa kepanitiaan. Yang sudah kita ambil sebagai satu panitia, seorang panitia, maka tidak mungkin untuk dia berada pada suatu kondisi yang sama di waktu yang sekaligus. Konsepnya seperti itu ya. Maka di sini probabilitasnya adalah berubah. Syarat kedua terpenuhi. Kemudian N per N lebih besar dari 5% kah, gitu kan? Kita tinjau kembali, N adalah jumlah sampel, ya kan? Jumlah sampel yang diambil. N adalah banyaknya populasi. Apakah lebih daripada 5%? Nah, untuk kita menjawab poin C, kita harus ke slide berikutnya, karena kita harus definisikan angka-angka 40, 30, 5, dan seterusnya ini nih sebenarnya apa, gitu kan? Kita bawa ke dalam simbol matematis. Setidaknya 2 ciri A dan B adalah sudah terpenuhi. Berikutnya. Oke, di sini saya cetak merah sengaja, terdapat 40 orang pekerja. 40 di sini adalah jumlah populasi N besar, ya kan? Kemudian 30 diantaranya adalah anggota serikat kerja. 30 diantaranya anggota serikat kerja. Di sini adalah jumlah,
Di sini adalah jumlah keberhasilan populasi 30. Berhasilnya maksudnya apa? Yaitu dia anggota serikat kerja 30. Kemudian 5 pekerja dipilih untuk membentuk kepanitiaan dalam rapat pembagian kerja. 5 di sini adalah jumlah sampel atau percobaan. Karena kita akan mengambil 5 ya. 5 dari sekian pekerja diambil 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu adalah jumlah sampel atau percobaan. Berapa banyaknya kita melakukan percobaan. Kemudian ditanya berapa probabilitas 4 dari 5 yang terpilih adalah anggota serikat kerja. Maka 4 di sini adalah jumlah keberhasilan pada sampel. Apa nih keberhasilannya? Yaitu dia termasuk anggota serikat kerja. Oke, sudah kita definisikan. N 40. Kemudian S di sini adalah 30. N adalah 5. Kemudian X di sini adalah 4. Menjawab pertanyaan atau analisa yang poin C, apakah N per N lebih besar dari 5%? N di sini adalah 5, N besarnya adalah 40. 5 per 40 sama dengan berapa? 5 per 40 sama-sama dibagi 5 ketemu 1 per 8. 1 per 8 itu sama dengan apakah 5%? 1 per 8. Ayo coba berapa? 1 per 8. 1 per 8 adalah 0,125. 0,125 dalam desimal, jika kita bawa ke dalam persen adalah 12,5%. Maka di sini iya lebih besar dari 5%. Maka ketiga syarat ini terpenuhi. Jika sudah terpenuhi, kita tinggal menghitungnya menggunakan rumus yang telah kita tunjukkan di slide sebelumnya. Oke. Rumusnya ini ya. PX, karena yang ditanyakan adalah probabilitas 4 dari 5 yang terpilih adalah anggota serikat kerja. Maka kita punya X di situ adalah sama dengan 4. PX itu sama dengan rumus ini, P4 sama dengan sekian ya, kombinasi dari 4 kemudian dari total 30 sekian, 40 dikurangi 30 adalah 10, 5 dikurangi 4 adalah 1, dan seterusnya. Kita langsung menggunakan Excel dalam pengerjaannya. Oke. Terlihat ya. Oke. Kita binomial sudah, sekarang kita ke hipergeometris. Di sini sebenarnya ditanyakan hanya P4. Maka kalau yang ditanyakan di sini hanya P4, kalian coba, oke, saya besarkan terlebih dahulu. Mungkin letakkan di sel manapun yang aktif, gitu ya. Kemudian kalian tinggal menggunakan tool yang ada, persis sama dengan saat kita menyelesaikan menggunakan binomial, yaitu di bagian formula. Kemudian tetap di sebelah kirinya ada insert function. Oke. Kemudian di bagian kategori kita masih tetap statistikal. Nah, di sini yang kita ubah. Kita pilih di bagian hypergeodis atau hypergeodis bagian H. Oke, ini ya. Hypergeodis. Oke, kita tekan oke. Akan muncul function argument terdiri dari sampel, kemudian number sampel, population, number population, kemudian kumulatif. Oke. Tinggal kita isi sampel, number of sample, population, number of population. Jadi sampel,
ini adalah di bagian yang apa yang kita tanyakan di sini adalah PX X4, sampel S ini adalah X ya, ditulis 4. Number of sampelnya adalah jumlah sampel atau percobaan adalah N kecil, di sini kita tulis 5. Kemudian populationnya di sini adalah jumlah keberhasilan daripada populasi, angka 30. Kemudian number of population adalah jumlah dari populasi, 40. Ini adalah ketika kita manual, sesuai dengan apa yang diminta adalah PX dengan X sama dengan 4. Selanjutnya kumulatifnya kita isikan 0. Kita tekan OK. Nah, hasilnya sekian. Jadi probabilitas hipergeometris untuk kasus yang telah kita sebutkan tadi, probabilitas 4 dari 5 terpilih adalah anggota serikat kerja, hasilnya adalah 0,416484. Itu jika manual. Nah, ketika kalian ingin menggunakan atau menuliskannya dalam tabel, langsung saja misal di sini yang termasuk anggota serikat. Kemudian di sini di sebelah kanannya adalah probabilitas. Oke. Karena di sini adalah 5 ya, diambil 5, maka kita ketikkan 0 sampai 5 ke bawah. Kalian bisa dragging, tidak masalah dengan cara apapun. Kita buat dalam bentuk tabel. Oke, agar lebih rapi. Nah, di bagian probabilitasnya hampir sama persis dengan yang tadi ya. Kita tinggal letakkan kursor di bagian sel aktif di bawahnya probabilitas, formula, insert function, kemudian di sini masih statistika, kita pilih bagian hipergeom. Oke, di bagian H. Hipergeom distribution. Oke. Nah, sampel S di sini kita tinggal klik selnya 0. Kemudian number of sample 5. Populationnya tadi berapa? 30 ya. Oke, jumlah keberhasilan populasi 30 dengan N-nya adalah 40. Kumulatif 0. Tekan enter. Kemudian di bagian kanan hingga muncul tanda plus hitam. Kemudian kita drag ke bawah. Oke. Probabilitasnya demikian. Kita cek di bagian 4 apakah sama? Sama, ya. Oke. Kemudian tergantung kalian ingin membulatkannya dalam berapa angka. Bisa kalian bagian home, misal ini saya ingin oke terlalu kecil, oke cukup. Nah, penjumlahannya harus sama dengan 1. Kita buktikan. Jika kita jumlah harus sama dengan 1. Oke. Paham ya? Hampir sama dengan binomial, hanya ciri-cirinya yang harus dibedakan, apakah ini binomial, apakah ini hipergeometris. Oke, sampai di sini untuk distribusi probabilitas hipergeometris. Selanjutnya kita ke distribusi probabilitas Poisson.